القلب ففاض بحب كتاب الله. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، شكرا يا رباه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwani fiddin yang sangat berbahagia, kajian kita pada malam hari ini yaitu kaidah keempat dari himpunan kaidah tentang Al-Quran Al-Karim. Kaidah ini yaitu penggalan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Qiyamah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Setiap manusia mengetahui tentang dirinya sendiri, meskipun ia mampu untuk mengungkap berbagai macam alasan. Setiap manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui tentang kondisi dirinya sendiri, meskipun ia mampu untuk mengungkap berbagai macam alasan. Dr. Umar Al-Muqbil mengatakan, hadhihi qa'idatun min qawa'idit ta'amuli ma'an nafsi wa tazkiyatiha wa wasilatun min wasail ilajiha min adwa'iha. Kaidah ini adalah termasuk kaidah interaksi seorang manusia dengan dirinya sendiri dan upaya untuk membersihkan atau menyucikan dirinya, bahkan menjadi sarana atau media untuk ia menyembuhkan atau memberi terapi terhadap dirinya dari penyakit-penyakit hati. Fa inna Allah Ta'ala qad aqsama ahada ashara qasaman fi surati Syamsi ala hadzal ma'na al-'azim. Di dalam surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah sebanyak 11 kali tentang sebuah jiwa. Tsumma qala, lalu berfirman Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang membersihkan dan menyucikan dirinya. Itu dimulai dengan 11 kali sumpah, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa perhatian terhadap jiwa, hati, dan upaya untuk membersihkan hati termasuk salah satu yang diperintahkan oleh agama kita. Wa ma'nal qaidati bi ikhtisar, makna kaidah ini secara ringkas yaitu annal insana wa in hawala an yujadila an af'alihi wa aw aqwalihi allati ya'lamu min nafsihi butlanaha aw khata'aha wa i'tadhara an nafsihi bi'tidharatin fa huwa ya'rifu tamaman ma qalahu wa fa'alahu. Bahwa seorang manusia meskipun ia berusaha sejauh kemampuannya untuk mengungkapkan berbagai macam alasan atas perbuatan atau perkataan-perkataannya yang ia sebenarnya tahu, yakin dan sadar bahwa semua itu adalah bohong dan semua itu adalah salah. Bahkan ia mampu untuk memberi alasan kepada dirinya sendiri
seakan-akan itu adalah benar. Meskipun ia atau seorang manusia mampu untuk melakukan seperti itu atau semua itu, tetapi ia ya'rifu tamaman maqalahu wa fa'alahu. Ia memahami dengan begitu baik, begitu sempurna apa yang ia katakan dan ia ucapkan itu. Seorang manusia tidak boleh atau tidak bisa untuk membohongi dirinya sendiri. Tidak bisa mendustai dirinya sendiri. Walau hawala an yastura nafsahu amaman nas au yulqi al-i'tidharat. Walaupun ia berupaya dan selalu berusaha untuk menutupi dirinya di hadapan umat manusia dan menyampaikan atau memperindah alasan-alasan yang ia berikan kepada sesama manusia. Fala ahada absar wala a'raf bima fi nafsih ba'dallahi min nafsih. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat dan lebih tahu tentang yang ada di dalam hatinya, dirinya, setelah Allah Subhanahu wa taala, kecuali dirinya sendiri. Walihadhil qa'idatil qur'aniyati majalatun katsirah fi waqi'inal 'am wal khas. Kaidah ini menurut beliau memiliki penerapan yang banyak di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik kehidupan umum ataupun kehidupan khusus. La'allana an nufida minha fi taqdimi akhta'ina. Kita akan sampaikan fi taqwimi akhta'ina. Semoga bisa menjadi alasan untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Famin dzalik, antara lain, yang pertama, fi ta'amuli ba'dhin nasi ma'an nususi syar'iyyah. Interaksi sebagian orang dengan dalil-dalil syar'i. Fa ba'dun nas qad yablughuhu nassun wadihun minal Qur'ani aw as-sunnati shahihah wa huwa dalilun la ishkala fihi. Wa lam yakhtalifil ulama'u fi dilalatihi ala ijabin aw tahrimin. Wa ma'a hadza tajidul ba'dha yaqa'u fi nafsihi harajun wa yuhawilu an yajida makhrajan lah min tatbiqi ma dallat alaihi al-ayatu aw al-hadits li'annahu lam yuwafiq hawahu. Sebagian orang, kata beliau, mengetahui dalil yang jelas di dalam Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil tersebut tidak ada keraguan-raguannya, bahkan tidak ada yang menutupinya, jelas terang benderang. Tidak ada perbedaan ulama tentang maksud dan maknanya. Ia tahu itu. Tetapi dengan pengetahuan itu dia masih merasa berat untuk melakukannya atau meninggalkan perbuatan yang dilarang di dalam ayat atau hadis itu, walaupun dia tahu. Bahkan berupaya semaksimal mungkin untuk dia mentolerir dirinya sendiri sehingga seakan-akan baginya boleh hal itu. Hingga akhirnya dia menolak Al-Quran atau hadis karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, untuk orang seperti ini bagus disampaikan kaidah tadi. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang itu tahu kondisi dirinya. Walau alqa ma'adzirah. Walaupun ia berupaya mengungkapkan berbagai alasan. Sekali lagi, seorang muslim khususnya tidak mampu dan tidak bisa untuk mendustakan apa yang ada di dalam hatinya berupa kebenaran. Walaupun ya kadang-kadang kalau ia sudah membohongi kata hatinya, tuntutan Al-Quran atau hadis di dalam jiwanya, sedikit demi sedikit hati itu akan menjadi sakit, akan sakit, menderita sakit.
Dan apabila terus ia lakukan seperti itu, maka hati itu suatu waktu akan mati. Dan apabila hati sudah mati, maka menghidupkannya kembali adalah perbuatan dan pekerjaan yang tidak mudah. Makanya kita dituntut untuk bersikap jujur, ya, jujur terhadap diri sendiri. Jangan dilawan itu kebenaran yang ada di dalam hati kita. Sebab itulah petunjuk. Wa hadha at-tahayyulu la yanfa'ul insana wa la yunjihi 'indallah. Kamuflase yang ia jadikan sebagai tameng untuk melindungi dirinya, kata beliau, tidak akan menyelamatkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti, dan tidak memberi manfaat sama sekali. Fal insanu ala nafsihi basirah. Pada hari kiamat nanti setiap orang disuruh untuk hisab dirinya masing-masing. Sebelum dihisab oleh Allah, disuruh untuk hisab dirinya sendiri. Wa sya'nul mu'mini an yakuna kama qala rabbuna ta'ala. Sikap seorang mukmin seharusnya adalah seperti yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu sikap seorang mukmin itu. Bersikap tunduk secara mutlak, patuh. Kata Allah dalam ayat ini, surah An-Nisa ayat 65. Demi Allah Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim, pemutus urusan mereka, khususnya perkara yang mereka ada perselisihan dengan pihak lain. Kemudian mereka tidak mendapatkan sedikit pun rasa berat di dalam hati mereka atas putusan itu. Wa yusallimu taslima, bahkan mereka pasrah secara mutlak atas putusan itu. Ini sikap seorang mukmin ini, ya. Sikap seorang mukmin. Jemaah sekalian yang berbahagia, intinya adalah bersifat jujur. Kejujuran. Kejujuran yang paling utama itu setelah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri. Tidak membohongi diri sendiri. Tidak mendustakan kebenaran yang terdapat di dalam hati kita, tetapi bersikap jujur. Nah, bedanya orang beriman dengan orang munafik adalah kejujuran terhadap diri sendiri itu. Orang-orang beriman jujur terhadap dirinya. Sedangkan orang munafik punya dua wajah. Wajah fisik lahiriah dan wajah hati dan jiwa. Fisik lahiriah mukmin, taat kepada Allah. Tetapi yang tersembunyi di dalam jiwanya itu berbeda. Berbeda. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan itu, ya, tentang sifat orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan sesama orang beriman, mereka bilang amanna, kami juga orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau sudah kembali kepada kelompoknya, sesama orang munafik yang kerjanya adalah mengolok-olok orang beriman, mengejek sesama atau orang-orang beriman, maka mereka bilang inna ma'akum, kami ini sebenarnya sama dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un, tadi itu kami cuma mengejek orang-orang beriman itu. Nah, orang-orang munafik ini orang-orang yang tidak jujur terhadap dirinya sendiri, ya, apalagi kepada orang lain, ya, jadi serba bohong, serba dusta. Akibatnya nanti orang yang tidak jujur terhadap dirinya itu akan mendapatkan balasan yang sangat berat. Sanksinya pun paling berat. Di dalam Al-Quran Allah katakan balasan bagi orang munafik itu adalah kerak neraka. Waliyadzubillah. Dasar neraka paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Waliyadzubillah. Orang-orang munafik itu nanti tempat tinggalnya, domisilinya adalah fid darkil asfal minan nar.
tingkat terakhir, paling bawah dari tingkatan neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu tempat yang paling perih itu siksanya. Tapi sebelum masuk ke sana, Allah sudah menghina mereka. Ketika mereka mau bergabung dengan orang-orang beriman, itu dalam salah satu fase perjalanan kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu kan melewati banyak fase, kan? Banyak fase. Fase kebangkitan, yaumul ba'ats, habis itu yaumul hasyr, fase pengumpulan, dikumpulkan seluruh umat manusia di suatu tempat pada satu waktu. Itu namanya yaumul al-hasyr. Tempatnya kita biasa kenal dengan istilah padang mahsyar. Setelah itu yaumul hisab, setelah itu banyak prosesnya itu. Nah, pada salah satu fase perjalanan akhirat itu, orang-orang munafik ingin bergabung dengan orang-orang beriman. Karena orang beriman mengeluarkan cahaya. Mereka bisa berjalan dengan cahaya itu. Maka orang munafik memanggil mereka. Mereka bilang, orang-orang munafik itu bilang kepada orang mukminin, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, unzuruna, tunggu kami. Tunggu kami. Naqtabis min nurikum. Kami juga mau mendapatkan cahaya seperti yang kalian dapatkan itu. Tunggu kami, biar kami ikut berjalan bersama kalian. Bahkan mereka beralasan dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka dulu di dunia. Mereka bilang, alam nakun ma'akum. Dulu kan kita sama-sama. Sholat sama-sama, ikut pengajian sama-sama. Sama. Tidak ada bedanya secara fisik lahiriah. Maka nanti di akhirat mereka jadikan itu sebagai alasan. Padahal mereka tahu kondisi dirinya seperti apa. Dustanya itu seperti apa, mereka sangat paham. Nah, itulah fase mereka dihina oleh Allah. Ketika mereka bilang, naqtabis min nurikum, tunggu kami supaya bisa mendapatkan cahaya itu juga. Allah bilang apa kepada mereka? Allah bilang lewat lisan orang-orang beriman, qila, maka akan disampaikan kepada mereka, irji'u wara'akum, jangan ikut, mundur, jangan ikut dengan kami. Irji'u wara'akum, pulang kalian. Irji'u wara'akum faltabisu nura. Mau cahaya? Nah, cari di tempat lain. Cari tempat lain. Kenapa? Karena ya, hari kiamat itu adalah yauma tubla as-sarair. Hari pada saat semua rahasia itu terungkap. Jadi tidak lagi yang bisa disembunyi. Qila irji'u wara'akum faltabisu nura. Cari di sana. Jangan sama kami. Betul dulu bersama dengan kami, tapi kalian bohong, kalian dusta. Maka kata Allah, faduriba bainahum bisur. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Maka dibuatlah penghalang seperti tembok, bagian atau sisi untuk orang beriman itu ada rahmat Allah, sisi bagi orang munafik ada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu balasan orang munafik, itu orang-orang yang tidak jujur sampai kepada dirinya sendiri. Dusta kepada dirinya, dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan berdasarkan kaidah ayat ini untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan begini, innal birra innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kejujuran itu dapat mengantarkan orang untuk berbuat kebaikan, dan kebaikan itu membawa orang masuk ke surga. Maka ada orang yang sepanjang hidupnya jujur sampai-sampai kata Nabi, hatta yuktaba indallahi siddiqa. Nah, nanti tercatat di sisi Allah sebagai orang yang paling jujur, sebagai seorang yang siddiq. Seorang yang siddiq. Nah, itu membiasakan kejujuran itu, seperti itu, ya. Kemudian bersikap jujur terhadap diri sendiri juga menuntut dari kita sekalian
menuntut dari kita semuanya untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita ketahui. Tidak ikut-ikutan atau tidak membuat-buat sendiri. Karena kita tahu bahwa perbuatan tanpa dalil itu adalah terlarang di dalam agama kita. Sesuatu yang tidak punya dasar, tidak punya dalil, untuk apa dilakukan? Apalagi kalau dalil yang melarang. Nah, itu berarti tidak jujur, ya. Tidak jujur dalam keimanannya. Jadi sifat jujur itu menuntun kita untuk memastikan suatu perbuatan atau perkataan sesuai dengan ajaran Islam. Setelah itu kita berupaya untuk melakukan atau mengucapkannya. Dalam ayat Allah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Yang kamu tidak ketahui maksudnya yang kamu ketahui tidak boleh, ya. Yang kamu sama sekali tidak ketahui. Mengapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya nanti kelak pada kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, fi majalit ta'amuli ma'an nafs. Tadi dengan dalil, ya. Kalau dapat ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi, ya sudah, ucapkan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah, itu sikap orang beriman itu, ya. Dan patut dibedakan antara al-qabul dan al-inqiyad. Terima lalu amalkan. Itu dua hal yang berbeda, ya. Menerima secara penuh lalu mengamalkan. Menerima namanya sifat qabul. Melaksanakan, mengamalkan namanya sifat inqiyad, kepatuhan. Kadang-kadang kita hanya bisa menerima, tapi untuk mengamalkan belum bisa. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Itu jauh lebih baik daripada menolak meskipun mengamalkan. Ya? Bahkan tidak bisa dibandingkan. Yang menolak walaupun mengamalkan suatu kebaikan, dia tolak itu sebagai ajaran Islam, tetapi dia amalkan, maka dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Terus kenapa dia amalkan? Ya dia amalkan karena ada kemaslahatannya di situ. Ada kebaikan yang akan dia dapatkan. Tapi sebagai aturan Allah, dia tolak. Dia tolak. Beda dengan sebaliknya. Orang yang menerima secara mutlak, ini datang dari Allah, dia angkat, dia hormat, betul. Walaupun dalam pengamalan kadang-kadang dia terkendala untuk melakukannya. Itu masih mukmin itu, yang seperti itu. Masih beriman, ya, kepada Allah. Nah, meskipun yang terbaik adalah al-qabul wal inqiyad. Terima kemudian amalkan. Ya, tetapi secara faktual kita bisa melihat kadang-kadang ada yang kita terima sebagai bagian dari ajaran Islam, namun tidak bisa kita amalkan. Bukan karena kondisi diri kita, tetapi kondisi di sekeliling kita. Namun keislaman itu diukur dari mana? Diukur dari sami'na wa ata'na itu. Ketika sudah bilang sami'na wa ata'na, dia sudah muslim. Adapun pengamalannya, itu yang Allah bilang dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang Nabi bawa untuk kalian, terima itu. Dalam hadis Nabi katakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku suruh untuk kalian lakukan, kerjakan semampu kalian. Semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Tapi yang saya larang, tinggalkan. Dan meninggalkan larangan tidak perlu pakai sesuai kemampuan. Ya, mengapa? Karena meninggalkan larangan itu bukan perbuatan. Meninggalkan larangan bukan perbuatan. Kan meninggalkan. Perbuatan itu kalau melakukan. Kalau meninggalkan bukan perbuatan. Tinggal aja begitu diam, sudah meninggalkan itu, kan? Maka tidak perlu sesuai kemampuan. Karena meninggalkan suatu tidak ada kemampuan di situ, memang hanya diam saja, sudah meninggalkan.
Beda dengan kalau mengerjakan. Mengerjakan perlu usaha dan upaya. Maka disesuaikan dengan kadar kemampuan. Kalau meninggalkan sesuatu tidak perlu. Makanya ulama kita mengatakan puasa itu semua orang bisa. Kenapa? Karena puasa itu bukan perbuatan. Puasa itu bukan perbuatan. Puasa itu adalah tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan syahwat. Berarti kan malah tidak berbuat. Iya kan? Maka tidak perlu ada puasa sesuai kemampuan. Puasa sesuai dengan kemampuan. Orang tidak makan, tidak minum, malah kita tinggalkan makan dan minum. Bukan makan dan minumnya malah. Tidak makan dan tidak minum, justru ditinggalkan. Nah, jadi dibedakan antara al-qabul dan al-inqiyad. Ya, itu berkaitan dengan kejujuran kita terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua kata beliau, fi majalit ta'amul ma'an nafs. Pada perkara interaksi dengan diri sendiri, dengan hati kita sendiri. Dzalika anna ba'dhan nas 'indahu syaghafun iyadzam billah bitatabbu'i akhta'in nasi wa uyubihim ma'a ghaflatin an uyubi nafsihi wa hadza min alamatil khudlan. Sebagian orang kata beliau kita dapati begitu getol, na'udzubillah, untuk mencari-cari kesalahan orang. Cari-cari kesalahan orang. Suka. Kalau ada orang lain yang dia dengar kesalahannya, suka sekali dia, gembira. Kenapa? Karena ada satu sisi dalam jiwanya yang pasti akan terangkat kan. Oh, dia lebih baik. Dan jiwa setiap manusia adalah untuk dipuji. Nah, itu jiwa manusia itu. Hubbul madah. Suka dipuji. Ya, kalau bahasa kita kapujian. Pokoknya suka dipuji saja. Mau dia lakukan, mau tidak dilakukan, pokoknya dipuji saja, sudah dia jadi. Dan kadang-kadang ada orang yang bisa diperlakukan begitu. Pelitnya minta ampun, kecuali kalau dipuji. Maka puji dia supaya bersedekah. Puji saja dia supaya bersedekah. Ya, kadang-kadang ada orang seperti itu. Kadang-kadang disinggung supaya dia bersedekah. Kadang-kadang tidak. Dan ada orang yang memang dermawan. Tanpa apa-apa pun dia berikan. Nah, itu lebih bagus itu, ya. Nah, ada sebagian orang yang kata beliau suka sekali cari kesalahan orang lain. Supaya apa? Kalau orang lain itu jatuh, maka dia kan pasti naik. Kan begitu. Tidak ada saingannya. Dia tidak punya saingan ketika orang semua bagi dia punya kesalahan, dia satu-satunya sendiri. Padahal dia lalai untuk lihat kesalahannya sendiri. Itu sudah dengan pepatah kita ya. Apa itu? Gajah di seberang lautan kelihatan, kemudian semut di pelupuk mata tidak kelihatan. Jadi kalau gajah terbalik ya. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan begitu nampak. Begitu terlihat. Kesalahan orang paling kecil dia tahu. Dia tahu betul, dia pernah begini. Malah mungkin kalau perlu dia punya buku catatan. Buku catatan kesalahan orang. Dan sekarang ini banyak buku yang ditulis untuk mencatat kesalahan orang. Aneh, ada orang yang kayak begitu. Tapi untuk kesalahannya sendiri, dia tidak pernah catat. Dan dia paling anti terhadap kritik. Pokoknya tidak boleh kritik saya. Kenapa? Saya orang yang paling sempurna. Wah, kalau sudah begitu tidak jujur itu berarti. Ya, paling minimal kan tidak adil. Kalau lihat kesalahan orang, lihat juga kesalahan diri sendiri. Supaya apa? Seimbang. Kan minimal seperti itu. Kalau mau lihat kesalahan orang, padahal kan kita dilarang untuk ikuti kesalahan orang, cari-cari kesalahan orang kan. Malah kalau ada kesalahan orang yang kita ketahui, kita diperintahkan untuk tutup. Iya kan? Dalam hadis Nabi bilang begitu. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib, cacat, kesalahan seorang mukmin, Allah juga akan tutup aibnya nanti pada hari kiamat. Ingat, pengadilan hari kiamat itu banyak yang terbuka.
Banyak orang yang diadili dengan pengadilan terbuka. Hanya sedikit yang diadili dengan pengadilan tertutup. Hanya orang-orang yang mendapatkan catatan kebaikannya dengan tangan kanan. Sebagian besar orang diadili terbuka. Dan alangkah malunya kita kalau diadili terbuka. Bukan hanya satu dunia yang lihat, semua satu dunia, satu akhirat lihat. Semuanya orang lihat. Akhirnya kelihatan, oh ternyata ini yang curi sendal saya dulu di masjid ini. Oh ini yang pernah ceritakan kejelekan saya. Orang semua jadi tahu kesalahan kita kan. Nanti akhirnya sudah nuntut. Ya Allah, dia punya utang sama saya. Minta balas. Bayar utangnya itu. Akhirnya seperti yang Nabi bilang. Jadinya jadi orang bangkrut. Pailit nanti. Kan Nabi pernah bilang begitu kan? Atadruna manil muflis? Apa kalian tahu orang yang pailit itu? Sahabat bilang ya, orang yang pailit adalah orang yang utang-utangnya lebih besar daripada asetnya. Tidak punya apa-apa lagi, dia sudah mau apa? Tidak bisa membayar. Kata Nabi, itu menurut kalian di dunia. Di akhirat tidak begitu orang yang pailit itu. Orang yang pailit itu adalah orang yang banyak kebaikannya. Puasanya, sholatnya, pokoknya kebaikannya banyak. Tapi sayangnya dia juga punya utang sesama manusia, kepada sama manusia. Dia gibah si fulan, dia sakiti si fulan, dia pernah pukul si fulan, malah dia bunuh si fulan. Akhirnya nanti di akhirat pada menuntut itu. Tidak ada yang halalkan dulu di dunia, dituntut, diminta, balas, bayar itu. Maka kata Nabi SAW, fa'u'tiya lihada min hasanati wa lihada min hasanati, dibayar untuk si A dari kebaikannya, untuk si B dari kebaikannya. Hatta idza nafadat hasanatuh, sampai kalau semua pahala kebaikannya itu sudah habis, padahal utangnya masih sisa, apa yang diambil? Kesalahan orang yang dia punya utang itu diambil lalu ditimpahkan kepada dirinya. Nauzubillah. Nauzubillah, yang seperti itu. Ya. Itu kalau pengadilan terbuka, makanya hati-hati. Kita harus mempersiapkan diri, siapa tahu pengadilan terbuka nanti. Nah, kalau pengadilan terbuka, yang menyelamatkan kita adalah apa? Tutup kesalahan seorang mukmin. Supaya apa? Nanti di akhirat ditutup juga. Dan alangkah nyamannya kalau diadili secara tertutup. Tertutup. Dan ada orang yang seperti itu. Karena Allah bilang begitu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang diberi catatannya dengan tangan kanannya, diterima, nanti dihisabnya itu hisaban yasira. Tahu hisab yasir itu? Nabi pernah tanya begitu kepada para sahabat. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bilang, dia hanya berdua-dua dengan Allah, tempat tertutup, tidak ada yang lihat. Jadi Allah sembunyikan dia, lalu Allah hisab dia. Tapi dengan penuh kelembutan. Pertama Allah perlihatkan semua kesalahannya, ini kesalahanmu semua ini. Kamu akui? Tidak punya pilihan, dia pasti mengaku di hadapan Allah. Itu kesalahan saya semua. Lalu Allah bilang apa? Dulu kami sudah tutup di dunia, tidak ada yang lihat, maka sekarang kami tutup juga. Sudah, hapus semuanya. Itu yang paling enak itu kayak begitu. Cepat. Hisab kayak begitu. Makanya disebut hisabun yasir, ringan. Pengadilan yang cepat. Tetapi ada yang sebaliknya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ada orang yang nanti terima catatan perbuatannya dengan tangan kirinya. Bahkan bukannya dengan tangan kirinya, malu-malu dia berhadapan langsung dengan Allah. Maka dia belakangi Allah terima dengan tangan kirinya dari balik punggung itu. Orang yang seperti ini itu sudah dari awal dia yakin pasti akan sengsara. Fasawfa yad'u thubura. Dia langsung bilang, sudah celaka saya. Sudah langsung menyesal di situ pada saat itu. Nah, bagaimana cara hisabnya? Nabi sebut, yaitu dengan cara apa? Dicecar. Kamu bikin apa? Ditanya, hari ini jam sekian kamu bikin apa? Dia sampaikan, dia jujur, dia akan bilang itu. Saya bikin ini ya Allah. Allah tanya sama dia, kenapa? Satu pertanyaan melahirkan banyak pertanyaan berikutnya. Pokoknya dicecar sampai habis. Itu yang disebut dengan istilah munaqasyah. Dalam hadis Nabi bilang, man nuqishal hisaba udzib. Siapa yang dimunaqasyah nanti pada hari kiamat,
maka dia akan diazab. Itu tanda azab itu. Auzubillahi min dzalik. Beda munaqasyah di dunia. Kalau munaqasyah di dunia untuk kelulusan. Ya, TKTPA di munaqasyah itu untuk lulus dia. Tapi hakikatnya sama, munaqasyah juga, ujian juga maksudnya. Nah, ma'aghaflatin an uyubi nafsih, kita kembali, tapi dia lalai, dia lupa, tidak tahu kesalahan dirinya sendiri, dia tidak catat. Wa hadza min alamatil khudlan. Perbuatan seperti ini, kata beliau, adalah tanda-tanda kehinaan. Itu orang yang hina itu yang seperti itu, bukan orang yang mulia, ya. Bukan orang terhormat kalau suka cari-cari kesalahan orang. Orang yang terhormat itu adalah yang tahu kesalahan dirinya, lalu jujur kepada Allah, dan yang keluar dari mulutnya adalah apa? Astagfirullah. Itu orang yang jujur itu. Kama qala ba'dul ulama, sebagaimana sebagian ulama pernah bilang, idza ra'aitumur rajula mukilan muwakkalan bi'uyubin nasi, idza ra'aitumur rajula muwakkalan bi'uyubin nasi nasiyan li'aibihi fa'lamu annahu qad mukira bihi. Apabila kalian melihat seseorang menjadi wakil untuk kesalahan semua manusia, dia adalah wakilnya untuk mengetahui semua kesalahan manusia. Jadi seakan-akan dia pembawa amanah, pemangku amanah untuk kesalahan semua manusia. Dia yang pemegangnya. Jadi dia merasa bahwa dia harus tahu semua kesalahan orang. Nasiyan li'aibih, tapi dia lupa kesalahan dirinya sendiri. Fa'lamu annahu qad mukira bihi. Maka ketahuilah bahwa dia itu sebenarnya sedang dibuatkan makar oleh Allah untuk dijatuhkan. Untuk dijatuhkan. Nah, jamaah sekalian yang sangat berbahagia, jadi jujurlah terhadap diri sendiri. Jangan cari-cari kesalahan orang. Lagi pula kesalahan orangnya tidak perlu dicari, karena semua orang pasti ada salahnya. Kita sudah sampaikan semalam kan, tidak orang tidak ada salah. Semuanya orang pasti punya salah. Tetapi sebagaimana orang lain tidak mau diukur dengan kesalahannya, maka sebagaimana Anda tidak mau diukur dengan kesalahan Anda, maka jangan ukur orang dengan kesalahannya. Apalagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, sudah. Allah sudah bilang, tilka ummatun qad khalat. Umat yang sudah lewat, sudah berlalu. Laha ma kasabat. Untuk mereka apa yang mereka sudah upayakan. Walakum ma kasabtum. Dan kalian juga akan mendapatkan apa yang kalian upayakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian nanti tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Tidak akan ditanya. Kita hanya ditanya tentang apa yang kita lakukan sendiri, ya. Maka sibuklah mencari kesalahan diri sendiri daripada sibuk mencari kesana kemari kesalahan orang lain. Pertanyaan yang paling tidak baik di suatu majelis ilmu adalah ketika bertanya tentang seseorang, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang ini? Itu paling tidak baik itu, pertanyaan kayak begitu. Dan tidak layak diangkat di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Kalau hanya ingin mencari kesalahan orang, banyak. Pasti ada. Sebagaimana kita juga punya kesalahan. Sibuk dengan mencari kesalahan diri sendiri supaya kita tidak terjatuh dalam kesibukan mencari kesalahan orang lain. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, inilah kaidah yang keempat yang menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Bersifat jujur khususnya terhadap diri sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Setiap orang tahu kondisi dirinya, walaupun ia mampu untuk menghiasi alasan-alasannya terlihat indah, padahal dia tahu dia tidak seperti itu. Ya, bersifat jujur kepada diri sendiri. Demikian kajian kita pada malam hari ini.